Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yunita Kreni dengan NIM 20014160242 dari Offering B20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi video yang telah disajikan. Yang pertama adalah tanggapan saya terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi memang benar adanya. Pemuda masa kini telah lahir, hidup dan juga berkembang pada zaman atau era yang serba digital. Sedangkan generasi sebelumnya lahir, hidup, dan juga berkembang pada era analog. Ibarat katanya, generasi sebelumnya merupakan generasi pendatang pada era digital ini. Pemuda sebagai tokoh yang lahir, hidup, dan juga berkembang pada era digital ini harus mampu memberikan inovasi-inovasi baru kepada generasi sebelumnya dan juga harus mampu memberikan perubahan bagi bangsa dan juga negara. Karena pemuda ini lahir, hidup, dan juga berkembang seiring dengan perkembangan di era digital, maka pemuda harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang ada di era digital ini agar nantinya dapat memberikan sebuah perubahan bagi bangsa dan juga negara. Yang kedua adalah maksud dari peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan di masyarakat. Maksud dari pemuda sebagai kekuatan moral ialah pemuda harus mampu bertanggung jawab atas tindakan yang akan dijalankan dalam setiap dimensi dalam kehidupannya. Selain itu, pemuda sebagai kekuatan moral juga harus mampu dan juga memiliki kekuatan iman dan takwa serta kesadaran akan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pemuda sebagai kekuatan moral sekaligus generasi perubahan harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat di sekitar mengenai etika-etika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, peran pemuda sebagai kontrol sosial. Peran pemuda sebagai kontrol sosial harus mampu membangkitkan kesadaran setiap masyarakat mengenai hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara yang hidup dan tumbuh dalam suatu negara yang kedaulatannya berlandaskan pada hukum dan Pancasila. Sehingga pemuda sebagai kontrol sosial harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat. Peran pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat harus mampu mewujudkan perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Pemuda dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat pada saat ini. Pemuda juga dapat menciptakan kewirausahaan dengan sasaran masyarakat untuk memperbaiki perekonomian dengan mengandalkan kemampuan kreativitas dan inovativitas yang dimiliki. Pemuda sebagai agen perubahan harus memberikan nilai-nilai perubahan yang dapat membawa bangsa menjadi bangsa yang semakin maju, berkembang, dan dikenal bangsa lain karena perubahan-perubahan baiknya. Selanjutnya adalah strategi yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk mempertahankan peradaban, kebudayaan, dan kearifan lokal di era disruptif dan juga kemajuan teknologi saat ini ialah pemuda harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkenalkan kebudayaan dan juga kearifan lokal bangsa. Jika teknologi tidak dimanfaatkan untuk memperkenalkan kebudayaan, maka suatu saat kebudayaan dan juga kearifan lokal bangsa dapat perlahan-lahan memudar. Dan ketika kearifan lokal bangsa ini mulai memudar, maka bisa jadi bangsa lain dapat mengklaim atau mengakui itu adalah kebudayaan atau kearifan lokal miliknya. Sehingga pada era disruptif dan juga kemajuan digital inilah pemuda harus mampu untuk mempertahankan kebudayaan dan juga kearifan lokal bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah yang seharusnya dilakukan agar pemuda tidak dikuasai oleh teknologi namun dapat menguasai teknologi ialah pemuda harus mampu memilah dan juga memilih teknologi tersebut untuk diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Cara untuk memilah dan memilih teknologi tersebut adalah dengan mengetahui apakah teknologi ini memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif. Apabila teknologi tersebut memberikan dampak yang positif, maka teknologi tersebut patut untuk diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila teknologi tersebut memberikan dampak yang negatif, maka pemuda tidak perlu menggunakan atau mengadopsi teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah cara agar generasi muda tidak hanyut dan juga menjadi korban dalam sisi negatif kemajuan teknologi ialah pemuda dapat memanfaatkan teknologi yang ada, namun dengan catatan, pemuda harus tetap berkomitmen pada nilai-nilai yang berlaku dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan juga secara bijak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.